Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas suatu materi yang bertema ruang lingkup ekonomi makro Islam. Materi ini dan video ini dibuat berdasarkan tugas dari mata kuliah ekonomi makro Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri bernama Riha Miski dan 2 teman saya yang lain yaitu Lintang Aulia dan Cynthia Anissa Rahmawati. Jadi pada video kali ini saya akan bagi menjadi 3 sub bahasan. Yang pertama itu ada pengertian ekonomi, yang kedua itu ruang lingkup ekonomi makro Islam, yang ketiga itu ada karakteristik ekonomi makro Islam. Kita langsung saja ke subbab yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Nah, sebagai mahasiswa perbankan syariah, pasti teman-teman tidak asing kan apa itu ekonomi. Jadi, dalam kamus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat yang ada di dunia ini. Definisi lain dari ilmu ekonomi adalah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdaya dan berupaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kemakmuran. Nah, yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup ekonomi makro Islam. Ruang lingkup ekonomi makro Islam terdapat 2, yaitu konsep dasar ekonomi makro Islam, dan yang kedua yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pembahasan perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lugawi, supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas, dan jelas mampu memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan atau al-nudrat dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia. Poin ruang lingkup makroekonomi yang kedua yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional. Perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional ini kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara-negara lain. Kegiatan dari kelima kelompok pelaku ini serta kaitannya dengan keempat pasar di atas akan dijelaskan perbedaan makro Islam dengan makro konvensional. Yang pertama yaitu kegiatan kelompok rumah tangga atau household. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa A. Menerima penghasilan dari para produsen, dari penjualan tenaga kerja mereka, dividen, dan dari menyewakan tanah hak milik mereka. Dalam ekonomi Islam, belanja terikat dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. B. Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Yang ketiga yaitu membelanjakan penghasilan tersebut di pasar, barang atau jasa. Dalam ekonomi Islam ini, belanja terikat dengan kehalalan barang atau jasa yang akan dibeli. Yang selanjutnya yaitu menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan dalam masyarakat muslim. Penghasilan juga disisihkan untuk zakat, infak, dan sedekah. Lalu membayar pajak kepada pemerintah, masuk dalam pasar uang sebagai peminta karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk misalnya transaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu kegiatan kelompok perusahaan atau firm. Kelompok produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa A. Memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga untuk proses produksi,
lalu menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang-barang lain, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka, lalu ada membayar pajak. Dalam ekonomi Islam, selain pajak, perusahaan juga dikenai pembayaran zakat perusahaan. Lalu yang ketiga, kegiatan kelompok pemerintah atau government. Pemerintah termasuk di dalamnya bank sentral melakukan kegiatan berupa A. Menarik pajak langsung dan tak langsung. 2. Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Yang ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Yang keempat adalah menyewa tenaga kerja. Lalu ada menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat sebagai supplier di pasar uang. Yang keempat yaitu kegiatan kelompok negara-negara lain atau ekspor-impor. Yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan barang impor. Dalam ekonomi Islam, barang impor terikat dengan status kehalalannya. B. Membeli hasil-hasil ekspor kita, lalu menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Lalu membeli dari pasar barang untuk kebutuhan cabang perusahaannya di Indonesia. Lalu masuk dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang dari luar negeri dan sebagai peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia. Singkatnya, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Yang kelima yaitu kegiatan kelompok lembaga keuangan. Kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya kecuali Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kegiatan mereka berupa A. Menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga. B. Menyediakan kredit dan uang giral. Oke, materi selanjutnya adalah karakteristik ekonomi makro Islam. Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bagian dari al-Islam secara keseluruhan atau juz' min al-Islam asyamil. Oleh karena itu, ekonomi hanya merupakan salah satu bagian atau subsistem dari al-Islam yang bersifat komprehensif. Oke, materi yang selanjutnya yang kedua ada ekonomi berdimensi akidah atau kekaidahan istahidun akidiyun. Mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir sebagai ekspresi dari akidah Islamiyah yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya. Oke, yang ketiga ada berkarakter ta'abudi. Mengingat ekonomi Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan dan setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyaknya aturannya adalah berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap ketaatan kepada Allah itu adalah ibadah. Oke, selanjutnya yang keempat ada terkait erat dengan akhlak atau mutabitun bil akhlak. Dalam Islam, kegiatan ekonomi sama sekali tidak lepas dari kendali akhlak atau moral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan. Yang kelima ada elatis atau al-murunah dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Yang keenam ada objektif atau al-maudhuiyah dalam pengertian Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang ketujuh ada memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih tinggi atau al-hadaf asami. Yang kedelapan ada realistis atau al-waqiyah, perakiraan atau forecasting ekonomi khususnya perakiraan bisnis tidak selamanya sesuai teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. Yang kesembilan memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan atau tarsyid istiqat al-mal. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.